Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke teman-teman, kita berada di salah satu situs juga di Desa Kago, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Di sini ada salah satu situs yang masih serangkaian dengan Walang Suji. Nah, kita akan coba eksplor situs ini. Nanti kita akan ngobrol dengan Kang Asep. Kang, boleh diceritakan situs ini seperti apa sih, Kang? Oke, terima kasih Kang ya. Selamat datang nih di situs Wanaprih ya, situs Makom Wanaprih. Ada yang menyebut juga situs Arya Kikis ya. Jadi itu namanya itu juga. Kalau Wanaprih itu sebutan, kalau Arya Kikis itu nama aslinya ya. Nah, beliau itu adalah merupakan salah satu raja di Talaga, pemegang dinasti kerajaan Talaga itu di era 1550 sampai dengan 1555. Jadi beliau itu menjabat sebagai raja Talaga itu hanya 5 tahun. Nah, Arya Kikis sendiri beliau adalah anak dari Ibu Ratu Sunialarang dengan Rangga Mantri yang masih raja juga sebelumnya, dan akhirnya turun ke Arya Kikis. Nah, cuman di selama masa jabatannya Arya Kikis itu ada satu peristiwa yang memang kurang begitu mengenakan, yaitu awalnya adanya perjanjian Ciburang, jadi perjanjian damai antara kerajaan Demak Cirebon dengan kerajaan Pajajaran atau dengan kerajaan Sunda kala itu. Nah, sehingga dideklarasikanlah perjanjian Ciburang. Cuman pada butir atau pada poin-poin perjanjian Ciburang itu ada satu poin yang dirasa oleh beberapa tokoh Talaga itu sangat memberatkan Talaga, yaitu adanya upeti dari Talaga ke kerajaan Demak. Dalam hal ini Demak yang berkoalisi dengan Cirebon. Nah, dalam hal itu masyarakat Talaga merasa keberatan dan merasa bahwa Talaga itu adalah negara yang independen, yang tidak berafiliasi atau bukan salah satu negara yang berada di bawah naungan negara lain. Akhirnya mengadakan pemberontakan. Melawan itu, akhirnya pasukan koalisi datanglah ke sini, terjadilah sedikit keributan ya. Kita harus menggarisbawahi, jadi bukan peperangan, keributan, tapi keributan itu yang mengakibatkan beberapa petinggi dari Demak dan Cirebon itu wafat di Talaga karena jiwa bertahannya orang-orang Talaga dan menganggap bahwa mereka itu menyerang. Nah, akhirnya itu mengharuskan turun tangannya Kanjeng Sunan Gunung Jati dari Cirebon untuk mendamaikan situasi ini. Dan karena kekacauan tersebut, akhirnya Arya Kikis mengundurkan diri dari tahta kerajaan dan beliau bertapakur di salah satu hutan di sekitar sini, namanya itu hutan Wanaprih. Nah, sehingga Arya Kikis itu mendapat julukan Sunan Wanaprih gitu. Jadi beliau akhirnya meletakkan jabatan, dan kala itu tahun 1555 setelah meletakkan jabatannya itu beliau menyerahkan jabatannya ke patihnya dulu. Patihnya namanya Mahapatih Agung Arya Saringsingan. Nah, sehingga dari menunggu anaknya Arya Kikis yang bernama Apun Surawijaya Besar, dan setelah Apun Surawijaya Besar akhirnya Apun Surawijaya yang melanjutkan tahta. Jadi sempat ada jabatan definitif ya, gitu, jabatan yang bukan merupakan tahta, yaitu dipegang dulu sama patihnya jelang beberapa tahun. Nah, itulah asal usul. Dan Arya Kikis itu dikenal di Talaga sebagai salah satu raja yang bersama-sama dengan para ulama yang didatangkan. Ada yang dari Cirebon juga, ada yang dari Pamijahan, ada yang dari mana-mana. Itu yang terkenal salah satu raja yang menyebarkan syariat, yang mulai menyebarkan syariat. Beliau juga pernah mendirikan pesantren ya. Beliau juga mulai mengembangkan ajaran-ajaran Islam, sehingga Talaga itu menjadi salah satu negara yang istilahnya berdamai lah, yang damai antar pemeluk agama yang lainnya itu hidup berdampingan tanpa ada yang toleran, tanpa ada perpecahan, tanpa ada apa. Nah, itu produk utama gitu yang diciptakan ketika Arya Kikis menjabat sebagai raja, dan itulah kenapa Arya Kikis disebut Sunan Wanaprih. Sunan Wanaprih. Sunan Wanaprih itu karena beliau pasca menjadi raja jadi istilahnya bertapakur di salah satu hutan, dan hutannya itu Wanaprih gitu. Nama hutannya Wanaprih gitu. Nah, berarti ini adalah era setelah Islam masuk ya? Iya, setelah Islam masuk ya. Di fase kedua setelah Islam masuk di Karatuan Talaga ya, khusus di Karatuan Talaga.
oleh Keratuan Talaga Manggung. Berarti itu kerajaan yang udah Islam itu di tahun 1500. Awalnya juga ya waktu orang tuanya Arya Kikis itu yang bernama Raden Raga Mantri atau Pucuk Umum, dan ibunya yang bernama Ibu Ratu Sunia Larang itu juga udah Islam. Oh, udah Islam. Udah Islam. Nah, udah Islam itu. Nah, bagusnya di Talaga itu masuknya Islam ke sini itu karena akulturasi budaya. Jadi bukan karena peperangan. Jadi kalau pokoknya diberita bahwa Talaga menolak ajaran, enggak pernah terjadi. Saya belum pernah menemukan catatan satupun adanya peperangan antar agama di Talaga. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi jangan sampai kita berkonotasi bahwa Islam masuk ke Talaga itu dengan keras, bahwa setiap Islam masuk itu dengan peperangan. Tidak seperti itu. Karena apa? Mereka para wali yang menyebarkan agama Islam itu benar-benar memahami tentang kebudayaan yang ada di sini, dan mereka larut dengan kebudayaannya, sehingga tidak ada lagi benturan. Dan orang-orang sini yang memegang yang masih berprinsip pada agamanya atau pada kepercayaannya, menganggap bahwa Islam itu bukan salah satu ancaman, tapi itu adalah saudara. Bahkan amanat Sang Hyang Niskala Wastu Kancana bahwa kalian itu harus berbaiklah dengan agama bungsu yang datang dari tanah Arab, namanya Islam. Waktu itu ditulis di naskah Islam ya. Nah, jadi itu udah ada amanat dari selanjutnya. Jadi silakan untuk hidup berdampingan dan lain sebagainya. Adapun nanti berita di luar bahwa agama Islam seperti itu hanya salah satu sumber berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan memang ada unsur-unsur untuk perpecahan. Aslinya tidak seperti itu. Islam masuknya dengan akulturasi budaya, berbaur dimanapun itu, baik itu di Jawa Tengah, di mana akulturasi. Belum pernah ada perang agama di kita, itu belum pernah. Itu jadi jangan sampai dibentur-benturkan gitu loh. Ini yang harus publik ketahui ya gitu. Ya itu khususnya itu yang terjadi memang di Talaga gitu. Oke. Jadi teman-teman ya, Islam masuk ke Talaga itu ternyata halus ya, tidak ada perperangan atau peperangan ya. Betul. Tapi akulturasi budaya ya, dengan pernikahan. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu, ini bentuknya makam atau? Makam, ini makam. Makamnya di dalam. Nanti kalau yang luarnya itu belum teridentifikasi namanya, cuman ini yang jelas keluarganya. Nah, keluarganya ada yang cuman makam intinya. Tahun 1000 berapa meninggal? Ini menjadi rajanya ya. Kalau kita wafatnya beliau itu belum diketahui, cuman menjadi rajanya itu dari tahun 1550 sampai dengan 1555. Jadi cuma 5 tahun, cuma 5 tahun beliau jadi rajanya. Nah, ini raja istrinya di sini juga. Istrinya di sini, ada di dalam. Oh, ada. Okay. Konon gitu itu makam istrinya di dalam gitu. Cuman yang jelas diketahui cuman Arya Kikisnya, atau gelarnya nanti Sunan Wanaperih gitu. Ya, Sunan Wanaperih. Syekh Arya Kikis. Oke, teman-teman, kita coba explore di dalam seperti apa sih makam dari Sunan Wanaperih ini. Oke, teman-teman, saya berada di situs Wanaperih dengan Ibu Kepala Desa, Ibu Dede ya. Kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan Ibu Kuwu ini seputar situs Wanaperih. Bu, boleh diceritakan situs Wanaperih ini biasanya dilakukan kegiatan atau tradisi di bulan apa aja, Bu? Kalau tradisi yang sudah dari dulu dilaksanakan itu Haulan, yang mana dilaksanakan setiap bulan Hapit. Tapi kalau waktu tanggal itu ketergantungan hari, memang ini dilaksanakan setiap hari Minggu, hari libur. Karena setiap Haulan ada koordinator, ada koordinatornya Pak Haji Endang dari Baribis yang sebagai koordinator penziarah umum yang dilaksanakan di Wanaperih, yang terakhirnya katanya di Pamijahan. Soalnya kan sebagai koordinatornya Pak Haji Endang itu berkeliling Haulan dilaksanakan di tempat-tempat yang sudah dilaksanakan dari sejak dulu. Di Wanaperih Banten eta anu setiap tahunna anu sok dilaksanakan anu setiap minggu Jumat Kliwon. Alhamdulillah saentos ayeuna bangunanana dileresan, ya alhamdulillah setiap Jumat Kliwon mah nya dilaksanakeun tawasul sasarengan. Alhamdulillah di tiap-tiap pelosok darongkap para akang-akang kiai anu ahli seni budaya keagamaan panginten eta anu sok dilaksanakeun.
tadinya kan awalnya ku iya ku nanti ku lambunya kampung kurma tak nama ku abdi di panginten di iya di penghalang ku dinding iya supados nya sanes ayeuna ngawagel ka para penjara supados ayeuna urang nanti ngajagi sudon-sudon anu dokap ka dieu panginten ku abdi ayeuna mah terkunci Pak. Oh, Bu punten ada mitos-mitos nggak terkait dengan situs ini? Kalau setahu mah nggak ada, kalau mitos mah ya, tapi kadang-kadang ada pembicaraan dari pendatang kalau yang nginep di sini katanya juga ada yang berjalan gitu. Tapi kadang-kadang si warga juga kalau lagi jalan di sana kelihatannya orang, tapi ternyata kalau dilihat lagi itu ular katanya. Orang kelihatan mah orang gitu, orangnya tinggi, hitam, pas dilihat ke belakang kok ular, jadi Ular, gitu. ya banyak yang gitu. Kalau sampai kan orang sampai nanti pingsan lihat itu mah nggak ada, alhamdulillah nggak ada ceritanya gitu. Nah Bu, di sini kan banyak pohon nih, pohon-pohon besar ya. Itu pohon udah ratusan tahun juga ya Bu? Emang itu mah dari dulu, alhamdulillah setiap pohon yang nanti itu yang rubuh nggak diganggu, nggak diambil atau gimana, enggak antisipasi. Ya intinya mah bilih aya naon-naon kah kayak ka pribadi gitunya. Gimana Kang? Secara logik Kak gitunya gitu. Pohon yang di sana tuh yang rubuh. Oke. Kalau jatuh gitu kan harusnya nimpa ini gitu, nimpa bangunan. Gitu. Tapi kan enggak, cuman lewat gitu. Lewat. Ini belum tertimpa gitu. Belum pernah gitu. Belum pernah tertimpa ya. Belum pernah tertimpa. Walaupun banyak pohon yang rubuh tuh. Besar itu, pakai rumah nggak pernah kesini gitu. Atau Kang? Ini pohon yang langka, Namanya? nggak tahu. Nggak tahu. Langkahnya nggak Iya. tahu. Kalau yang itu mah yang di sebelah sana mah gintung ya. Ya, itu Kalau yang mah saya gintung tahu itu katanya, ada yang gintung. Yang tahu mah cuma Yang lainnya gitu. nggak tahu gitu. Yang lain mah nggak tahu. Senang ngadoa di dia sok istilah Terkabul, sepuh ya? terkabul, Terkabul. ketedunan Iya. cenah gitu. Nah biasanya orang datang ke sini dari mana aja nih Ibu? Banyak dari luar Jawa juga. Dari Karawang, Cianjur, kadang-kadang dari Banten, dari Cianjur banyak, Pamijahan juga sih. Tapi yang paling banyak mah dari Daerah Karawang, Cianjur, Subang. Subang. ini cuma tahunnya cuma makam Arya Kikis, Sunan Yang satunya Waraperi, ada yang bilang yang istrinya, ada yang bilang anaknya gitu. Ada yang bilang apa? Patih atau Pati, pengawal gitu. pengawal. Pakai nama dari Yang di luar itunya, yang di bawah Jadi itu Pat. beda-beda lah itunya. versi beda. Versinya beda. Kalau yang Arya Kikis kemungkinan yang mana? Yang gitu. Oh yang situ ya. Oke, Assalamualaikum.
kita berada di salah satu situs juga di Desa Kagok ya, yaitu situs apa namanya? Makom ya? Umbuluar. Umbuluar ya. Ini yang Umbuluar ini adalah anaknya Arya Kikis Sunan Wanapri. Oke, berarti ini anaknya ya? Ya, Dan, Sunan Umbuluar. namanya Sunan Umbuluar. Iya. Kalau dulu mah saung biasa. Kalau di sini Pak, katanya Belum. ini mah ya, banyak yang suka nginap di sini. Ini kadang-kadang kebanyakan nggak sampai tuntas ini Pak. Oh. Iya gitu. Nggak Ada sampai yang tuntas. Nggak Oh, nggak ada yang kuat. Katanya, tapi nggak tahu sih. nggak ada yang kuat sampai kalau niat sampai jam pagi gitu ya. Nggak ada sampai yang kuat sampai pulang gitu. Nah itu kenapa Pak? Mungkin ada cerita-cerita dari yang datang. Katanya banyak godaan-godaan apa, ada yang datangnya apa, yang datangnya apa. Oke teman-teman, cukup sekian ya liputan kali ini di salah satu situs bersejarah di Kecamatan Banjaran, tepatnya di Desa Kagok ya, di Desa Kagok, Blok Kebonwana, yaitu makam Sunan Wanapri atau Arya Kikis ya. Kita akan coba eksplor tempat lainnya yang berada di Talaga ya teman-teman.